Perkenalkan, saya dengan Eki dari PT Servo Fire Indonesia. Dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Gideon Yonatan. Pak Gideon adalah direktur dari PT Servo Fire Indonesia dan beliau juga dipercaya sebagai kontak khusus untuk bagian pemadam. Nah, Pak, kontak ini apa ya Pak sebenarnya ya Pak? Ya, tepatnya saya sebagai anggota Komtek. Ya, Komtek itu komisi teknik yang ada di bawah naungan Badan Standarisasi Nasional. Apa Badan Standarisasi Nasional itu atau BSN itu adalah satu lembaga non-kementerian yang bertugas untuk develop atau mengembangkan standar nasional Indonesia SNI. SNI ya jadi Pak. kalau Mbak Eki tahu sekarang ada SNI tentang alat pemadam api. Iya. Nah, itu salah satu karya dari Badan Standarisasi Nasional khususnya di Komisi Teknik. Oke Pak. Oke, tapi selain anggota dari Komtek, ternyata Bapak juga dipercaya sebagai delegasi UL. Ini udah kelas internasional ya Pak. Tapi itu apa ya Pak? Ya, tepatnya di CSDS UL ya kok. Collaborative Standard for Development System ya dari UL. UL itu Underwriter Laboratory ya. Jadi CSDS UL ini satu lembaga non-profit sama tugasnya mengembangkan standar ya. Tapi khususnya ini untuk di dunia internasional dan yang di tempat saya itu khususnya untuk fire safety. Jadi saya duduk sebagai wakil dari Indonesia atau International Delegate yang membahas tentang teknik di dunia fire engineering. Mantep banget nih ya Sobat Servo. Nah, kali ini sebelum kita tunjukkan ke Sobat Servo akan solusi terbaru atau produk terbaru dari Servo, kita lihat dulu ada apa di screen kita. Sobat Servo, kita udah lihat sendiri ya, resiko kebakaran di dapur itu sedikit berbeda. Tapi kali ini Pak Gideon akan menjelaskan bagaimana terjadinya kebakaran di dapur. Ya, di dapur ini ada bermacam-macam kejadian kebakaran, tapi khususnya kita saat ini membahas kejadian kebakaran dari minyak nabati atau minyak goreng gitu ya. Minyak goreng ini Pak ya, spesifik. Yang ada di penggorengan. Kenapa ini menjadi perhatian khusus? Karena kebakaran kelas ini tuh tidak sama dengan kelas ABC gitu ya. Biasanya kita kenal ABC. A itu benda padat, B itu benda cair dan gas yang terbakar, dan C itu kanal listrik. Nah, ini kelas K ya. Kelas K ini Pak apinya ya. Kelas ya. K itu apa? Itu kelas untuk kelas kebakaran di minyak penggorengan tadi. Nah, mengapa itu penting? Karena pada saat minyak ini terbakar, bukan dari kompornya ya, tapi minyaknya ini tiba-tiba terbakar, ketika minyak ini ada di suhu 300 derajat Celcius. Minyak panas ya Pak, sampai panas, 300 sampai derajat.
derajat Celcius. Kejadian yang sering terjadi begitu terbakar begini secara naluri, orang mengambil air, ambil gayung disiram. Langsung siram. Nah, maka terjadi pelepasan kalor karena perbedaan antara suhu air ini kan titik didihnya 100. 100 ya, derajat Minyak Celcius. bakarnya titik didihnya 300 derajat Celcius. Begitu kena begini maka kalor yang dilepaskan sangat besar sehingga menimbulkan kebakaran yang Justru semakin besar justru apinya semakin ya besar Pak. dan itu sangat Makin bahaya sekali. malah. Oke Pak. Itu kira-kira gitu figurnya seperti itu. Oke. Ya, resikonya luar biasa ya sebenarnya Sobat Servo. Kali ini Servo punya solusinya. Produk khusus untuk resiko bakaran di api kelas K. Boleh cerita nih Pak, produknya apa sih dari Servo ini? Ya, ini produknya adalah wetcam. Wetcam. Wet chemical atau wet chemical itu khusus untuk kelas K ini. Jadi harus dipadamkan dengan alat pemadam api wet chemical yang khusus kelas K. Supaya apa? Supaya apinya bisa dipadamkan, tidak dengan dengan guyur air atau alat pemadam api yang lain. Karena itu tidak akan pernah bisa berhasil, gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan wet chemical ini Pak terhadap minyak panas ini? Ya, dia akan mendinginkan ini secara khusus, ada cairan khusus dengan formula khusus untuk mendinginkan panas yang di minyak bakar itu melalui nozzle-nya yang punya desain khusus. Jadi nozzle-nya alat pemadam api yang lain, itu yang kelas yang lain tidak bisa dipakai di sistem ini. Oh, jadi medianya khusus, nozzle-nya juga khusus ya Pak? Maka ini ada satu penemuan kita itu kombinasi antara wet chemical-nya ini, kandungan yang di dalamnya ini dengan nozzle-nya sehingga membentuk satu pola sehingga dia bisa memadamkan api untuk minyak bakar. Pak Gideon, ternyata ada juga yang bertanya nih Pak, bahwa wet chemical ini berkaitan dengan solusi yang food grade atau tidak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, ini pertanyaannya yang salah. Oh, pertanyaannya yang salah. Karena gini, saya jelaskan gini ya. Food grade itu adalah mendeskripsikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, dalam utamanya mulut ya. Untuk itu contoh, kalau kita makan ya, atau piring deh, piring ini kan mungkin ada mengandung bahan-bahan kimia tertentu ya, bisa kontaminasi dengan makanan yang kemudian masuk ke dalam mulut. Sedangkan alat pemadam api ini tidak berhubungan dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami seperti itu. Jadi ini tidak pada konteksnya pertanyaan ini karena memang tidak untuk dimakan. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kalau ada pisang goreng yang tersemprot? Iya. Pada saat kejadian kebakaran, emang tega memakan pisang goreng udah kena jadi, bakar. Makanya saya ngomong ini pertanyaannya yang salah. Oke, ya. Pak. Pertanyaan yang salah tidak ada hubungan antara alat pemadam api itu dengan food grade atau tidak. Jadi cukup jelas ya Sobat Servo bahwa alat pemadam api tidak ada hubungannya dengan food grade itu sendiri. Sudah sangat menjawab ya. Tapi Pak, ada pertanyaan lagi mengenai wet chemical. Jadi sebenarnya medianya itu apa sih Pak? Ya, wet chemical ini tergolong dari water based. Termasuk golongan water based. Kalau dari SDSNI kan ada dry chemical powder. Ya. Ya, ada yang namanya clean agent, ya. Ada namanya water based, ada yang namanya kelas D, ada namanya yang clean agent ya. Nah, itu pembagian di dalam SNI. Water based itu bukan berarti hanya air.
Bukan berarti hanya air Ya. isinya ya, meskipun Karena- water based Ya, gitu ya. berbahan dasar air. Berbahan dasar itu istilah air. teknisnya seperti itu. Tapi Nah, isinya sendiri isinya ada sendiri tentunya ramuan. adalah chemical compound atau misalnya foam AFFF atau AR atau FFP gitu ya. Itu tergantung daripada chemical compoundnya. Kemudian termasuk SV5 ya, penemuan baru dari Servo SV5, dan termasuk juga kelas K ini. Kelas K ini termasuk di dalam golongan water based, itu istilah aja gitu. Istilahnya begitu ya Pak ya, water based, tapi formulanya itu bukan hanya air Bukan isinya. hanya air, tetapi Oke, berbahan Pak. dasar air. Dan pastinya Servo Wet Chemical ini sudah SNI ya Pak. Betul, Oke. betul. Kita satu-satunya di Indonesia saat ini yang Satu-satunya nih, Pak, ya, Servo ya? saat ini satu-satunya di Indonesia yang tersertifikasi SNI untuk kelas K. Kelas K. Ya. Sobat Servo, penting sekali memilih pemadam kebakaran atau APAR yang sudah ber-SNI. Dan saat ini Servo adalah satu-satunya yang sudah memiliki sertifikat SNI 180-1/2022. Oke, jadi Sobat Servo, Wet Chemical berikut juga dengan nozzle-nya adalah inovasi terbaru dari Servo. Solusi yang diberikan untuk resiko kebakaran minyak panas sampai 300 derajat Celcius. Kabar baik lagi adalah produk ini sudah siap hadir di seluruh Indonesia. Jadi setiap dapur, baik dapur rumah, dapur resto, dapur hotel, dapur UKM, dapat menemukan solusi kami ini, yaitu Wet Chemical, baik melalui kantor perwakilan Servo yang ada di seluruh Indonesia maupun distributor yang ada dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Sobat Servo. Untuk informasi lebih lanjut dapat dicek di website kami www.servo.co.id. Sampai jumpa di Safety Talk berikutnya.